Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 12, lanjutan dari materi listrik dinamis ya. Ini masih bagian dari listrik dinamis. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang penghantar listrik dan hukum 1 Kirchhoff ya. Oke, langsung menuju ke penghantar listrik. Kita pahami bersama bahwa listrik dapat mengalir, salah satunya ada penghantar. Selain ada beda potensial, juga ada penghantar. Penghantar di sini ini merupakan bahan konduktor. Apa itu bahan konduktor ya? Jadi penghantar listrik di sini merupakan bahannya adalah bahan konduktor. Bahan konduktor adalah bahan dengan resistansi rendah dan konduktivitas tinggi terhadap arus listrik atau panas. Contoh-contohnya adalah logam ya, bahannya logam. Logam dianggap sebagai konduktor karena benda yang sifat elektronnya tidak terikat erat, sehingga kemungkinan aliran listrik dan sehingga memungkinkan terjadi aliran listrik dan panas. Ya. Tembaga adalah konduktor listrik yang paling banyak digunakan di kabel. Ya. Jadi biasanya di kabel itu banyak tembaga. Ya. Nah, kemudian di sini ada istilah isolator. Isolator itu apa? Bahan yang jelek atau kurang baik dalam menghantarkan panas atau listrik. Kalau konduktor kebalikannya, berarti bahan yang baik dalam menghantarkan panas atau listrik. Nah, di sini untuk kabel itu biasanya adalah bahan tembaga, gitu ya. Oke, langsung kita bahas ya. Ternyata apa? Di dalam penghantar, itu ternyata ada hambatannya. Hambatan suatu penghantar, hambatan yang ada di dalam penghantar listrik atau konduktor ya. Nah, misalkan saya punya kabel yang panjangnya L di sini, saya punya kabel panjangnya L, kemudian luas penampangnya besarnya itu A, itu luas penampangnya itu adalah A, dan kita anggap bahwa kabel itu bentuknya adalah silinder gitu ya. Nah, rho adalah hamba jenis gitu ya. Saya punya kabel panjangnya adalah L, kemudian luas penampangnya itu adalah A gitu. Kemudian hamba jenis kawatnya itu adalah rho, ini rho adalah hamba jenis, maka hambatan yang ada di dalam penghantar adalah R. Hambatan yang di dalam penghantar itu adalah R. R sama dengan R adalah hambatan listrik, rho kali L per A. Apa itu hamba jenis? Hamba jenis merupakan sifat khas bahan kawat dan tidak bergantung pada ukuran atau banyaknya kawat. Jadi hamba jenis itu masing-masing benda itu berbeda tergantung jenisnya ya. Jadi dia tidak, hamba jenis tidak tergantung pada ukuran dan banyaknya kawat, tetapi merupakan sifat khas bahan kawat tersebut. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita ambil contoh ya. Berapakah hambat seutas kawat aluminium jika hambat jenisnya 2,65 kali 10 pangkat 8 ohm yang memiliki panjang 40 meter dan diameternya adalah 4,2 mm. Oke. Langsung kita lihat penjelasannya, diketahui dulu ya. Diketahui rho-nya adalah ini, rho, hambat jenis rho. 2,65 kali 10 pangkat min 8. Kemudian L panjangnya adalah 40 meter. L 40 meter. Kemudian D 4,2, diameternya 4,2 mm ya. Maka kita buat ke dalam jari-jari, kita buat ke dalam jari-jari. Diameternya adalah 4,2, maka jari-jari kan separuhnya berarti 2,1 kali 10 pangkat 3. Jadi 2,1 mm menjadi 2,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, langsung kita lanjutkan untuk membahasnya. Nah, maka cari dulu luas penampangnya atau A. Ya, luas penampang atau A. Ya, maka bagaimana caranya? Luas penampangnya atau A itu L atau A di sini. Nah, ini L, ini harusnya A ya. A. Nah, PR kuadrat karena bentuknya adalah lingkaran ya. Luas penampang itu bentuknya lingkaran, PR kuadrat. Maka P-nya 22/7 kali 2,1 tadi. Nah, untuk jari-jarinya kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah luas itu adalah 13,86 kali 10 pangkat 6, atau kita bulatkan jadi 1,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini L besar atau luas atau A ya, atau A ini ya. Maka besar hambatannya kita masukkan. Rho-nya adalah 2,65 kali 10 pangkat 8 tadi. Ya. Nah, kita punya rho ya. Rho ini ya. Nah, kemudian L-nya adalah 40 ya tadi, panjangnya adalah 40
Kemudian per A ya, A-nya adalah 1,4 ini kali 10 min 5. Kalau ini kita kalikan, maka hasilnya adalah 7,6 kali 10,2. Jadi hambatan sebatas kawat aluminium tersebut adalah 7,6 kali 10 pangkat min 2 ohm. Oke, kita lanjutkan. Nah, ingat tadi bahwa setiap benda memiliki hamba jenis yang berbeda-beda. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa konduktor yang baik adalah konduktor yang memiliki hamba jenis kecil atau rendah. Konduktor yang baik adalah konduktor yang memiliki hamba jenis kecil atau rendah. Ya, ini sudah kita lihat, ini ada konduktor, ada semikonduktor, ada isolator ya. Mana konduktor ini? Ya, 2,85 ini ya, mulai yang kecil sampai yang besar ada di sini ya. Ini adalah yang sudah diteliti oleh para pakar seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materinya. Nah, bagaimana jika bahan itu semakin lama semakin panas, karena penggunaan biasanya semakin lama semakin panas ya. Ini ada percobaan, ada sebuah percobaan. Nah, ketika ini ada kumparan kawat, kemudian diberi panas, kemudian dihubungkan dengan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, kemudian disambung dengan sebuah lampu. Ternyata apa? Kalau kumparan ini dipanaskan, ternyata lampu ini makin lama makin redup ya, makin redup. Itu hasilnya. Ternyata jadi kalau ini terus panas ya, berkurang ternyata cahaya nyalanya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata apa? Ternyata suhu mempengaruhi hambatan kawat ya. Suhu mempengaruhi hambatan kawat. Itu secara matematika. Nah, ini tulis begini, delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. R0 ini adalah mula-mula ya, alfa ini adalah dari besarnya hambatan suatu penghantar gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas berkaitan dengan hukum 1 Kirchhoff ya. Tadi untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff ya. Salah satunya, jadi ada dua hal yang kita bahas adalah hambatan dalam penghantar dan hukum 1 Kirchhoff. Oke, yang sekarang kita bahas tentang hukum 1 Kirchhoff tentang arusnya, tentang arus listrik terutama ya. Katanya Kirchhoff menyatakan bahwa pada rangkaian listrik yang bercabang, maka jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Saya ulangi, bahwa pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan besarnya sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Cara matematika dulu sini. Sigma I masuk, berarti arus listrik yang masuk besarnya harus sigma I keluar, jumlah arus yang keluar. Kita lihat ini kita lihat ini yang masuk pada titik percabangan ada I1 dan I2. Berarti I1 ditambah 2, I2 besarnya, ini yang keluar adalah ada I3, I4, I5. Besarnya harus sama dengan I3 ditambah I4 sama dengan I5. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita biar lebih jelas kita aplikasikan ke contoh soal. Contoh soal hukum 1 Kirchhoff ya. Ya, ini. Pada rangkaian sederhana di atas, ini ada rangkaian ini sumber tegangan, ini ada I masuk, itu I1 berarti ya. Yang keluar adalah I2, I3 dan I1, I2 dan I3. Ini harusnya I saja. Nah, ini I saja ini ya. Ini yang keluar adalah berarti I yang masuk, ini I1, I2 dan I3. Gitu. Maka pada rangkaian sederhana di atas, kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 20 ampere. Ya. Kemudian 12 I2-nya adalah 4 ampere dan I4-nya adalah 8 ampere. Oh, maaf, ini gambarnya nih sudah ya. Ini gambarnya ini adalah I1, ini I2, ini I3, I4. Ini 4 ya. Ini 4 ya. Jadi I1, I2, I3, I4 kurang jelas ya. Nah, oke, jadi I1 adalah 20, ini masuknya 20 gitu. Kemudian I2-nya adalah 4 ampere, kemudian I4-nya adalah 8 ampere. Maka berapa nilai I3? Jadi I3 ini berapa? Oke, kita bahas. Berarti berlaku hukum 1 Kirchhoff. Ya,
diketahui I1-nya 20 ampere, I2-nya 4 ampere, I4-nya 8 ampere. Nah, ingat bahwa yang masuk adalah I1 ya. Yang masuk adalah I1 20 sama dengan I2-nya adalah 4, I3-nya yang dicari, I4 8. Ya, berarti 4 tambah 8 adalah 12. Jadi 20 sama dengan 12. Jadi I1 20 ya, dikali angka 20, I2-nya dikali 4 gitu ya, I4 dikali 8. Maka 20 sama dengan 12 ditambah I3, maka I3 sama dengan 20 dengan 12 sama dengan 8 ampere. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk sementara materi ini. Kita selamat mempelajari. Nanti mudah-mudahan bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa, usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.